Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Alhamdulillah, selamat datang di program Star Family, sharing seputar keluarga. Kita akan ngobrol santai, ngobrol dari hati ke hati tentang dinamika kekinian keluarga di masa kini bersama saya, Atar Abizet. Sahabat RKI, Ramadan tentunya idealnya itu adalah Ramadan penuh dengan keberkahan. Tapi nyatanya Ramadan kalau kita punya anak, apalagi anak yang balita, bukan Ramadan penuh berkah, justru Ramadan penuh negosiasi, penuh dengan gundah gulana. So kenapa? Ya namanya juga anak-anak kecil ya, anak remaja, kemudian anak balita, ini butuh negosiasi. Sahabat RKI pasti pernah mengalami gini. Bunda, Umi, udah lapar, udah jam 12, kapan bukanya? Kemarin anak saya yang nomor 3. Nomor 3 namanya Zahidah. Abi, perut tete udah kosong, kapan maghribnya? Nah, 1 jam lagi nak, tenang. Kamu cuma 1 jam lagi bertahan bisa makan. Anak-anak Palestina, apa yang terjadi? Iya Bi, tapi ini teteh udah kosong perutnya. Ya udah, nah kita kemudian bikin sebuah kegiatan. Nah kali ini kita akan ngomongin aktivitas Ramadan, bukan aktivitas yang penuh dengan filter feed Instagram, mebel, bukan. Kita akan ngomongin hal-hal yang nyata. Ramadan penuh dengan sukacita bersama dengan keluarga, apalagi punya anak balita yang luar biasa butuh effort. Nah, kali ini saya akan coba undang ngobrol-ngobrol santai. Yang tadi saya sampaikan dinamikanya bukan hanya saya sendiri, mungkin sahabat RKI juga mengalaminya. Dan selamat sahabat RKI itu bukan Anda sendiri, tapi banyak keluarga, banyak ayah bunda yang ngalamin hal seperti ini. Kita akan sharing bersama tokoh muda Karawang yang luar biasa, sukses. Saya pikir sukses karena berhasil mengantarkan anak-anaknya, putra-putrinya terus ke jenjang yang lebih tinggi. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Atar, Pak sehat. Adin Jailani, tepuk tangan dong, luar biasa. Apa kabar Pak Adin? Sehat, alhamdulillah. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah yang penuh keceriaan nih. Wajah Pak Adin luar biasa. Ini kayaknya ada kabar bahagia apa nih di hari ini? Alhamdulillah semua keluarga sehat. Kang Atar. Saya 3 putri, 2 kuliah, Siap. 1 masih SMA. Jadi alhamdulillah semuanya diberi kesehatan dan kebahagiaan. Baik. Ya. Panggilannya Kang Adin, Mas Adin, Ustadz Adin? Ini memang biasa manggil di mana-mana karena Sundanya lekoh, jadi Kang Adin nih. Asli mana emang? Asli Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Asli Sukabumi, besar di Karawang. Dalam artian mencari nafkahnya di Karawang. Siap. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak, kita kupas tuntas. Kayaknya Sukabumi itu lebih, maaf ya, karena lebih di kampung kan ya. Kampung. Itu kerasa banget kan Ramadannya. Sangat terasa, luar biasa. Sampai sekarang masih kerasa nih. Bisa kerasa? Suasana Ramadannya masih tercapture dalam pikiran. Oh, baik-baik. Kang Adin ini, boleh Kang Adin ya, saya sapa ya, adalah Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putri, putra berapa Kang Adin? Nah, saya qadarullah itu putri semua. Oh, itu semua? Jadi putri semua nih, belum diberi yang ikhwannya, belum diberi laki-laki nih, Kang Atar. Siap. Jadi Allah takdirkan 3 putri. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa nanti memahkotai kita di akhirat nanti insya Allah. Siap, Alhamdulillah. Putri ketiga. Yang pertama usia? Yang pertama kelahiran 2006 ya, berarti 20 tahun nih hari ini. Ya. Kedua? Yang kedua itu hanya selisih 1 tahun. Siap. Kelahiran 2007, berarti hari ini usia 19 tahun. Siap. Nah, yang ketiga itu usia 16 tahun, kelahiran 2010. Jadi sangat dekat jaraknya. Yes. 3 ya? 3, alhamdulillah. Kang Adin kan nanya saya berapa jumlahnya? Ya, Kata berapa nih? Istri dan anaknya udah berapa?
Istri masih satu. Masih satu ya? Istri satu. Ya, ya. Anak pertama, kenapa saya Atar Abizet? Ya, Karena ya. semua panggilannya Z semuanya. Oh, Masya Allah. Namanya Anak Z ya? pertama panggilannya Ziad. Dia. Muhammad Ziad Sabik, Ya. panggilan Ziad. Sekolah SMA kelas 10. Oh, kelas 10. Susah sekarang ngomongnya kan dulu mah kelas 1 SMA. Kelas SMA ya? Terus nyambung. Kedua Zaira. Zaira. Z2 SMP kelas 8. Kelas 8. Ketiga nih yang tadi saya bilang negosiasinya luar biasa, Iya. sahurnya juga penuh drama Korea. Real Korea. Sahur susah bangunin, kemudian di menjelang maghrib juga kemarin rewel, ngerengek, minta buka. Z3 ini Zahida. Jahira. Jet semua nih. Z cuma terakhir Z4 masih 2-3 tahunan lah. Ada 3 tahun. Masih lucu-lucunya. Namanya Zidni Alpati. Zidni Alwati. 4 insya Allah. Itu dinamikanya luar biasa. Ada yang remaja, ada yang anak-anak, ada yang Ya, ya. balita. Nah, menarik nih. Kang Adin tadi kan dari Sukabumi. Sukabumi, betul. Di mana tepatnya? Sukabuminya di Sekarwangi, Cibadak. Cibadak. Tepatnya ya, Kecamatan Cibadak. Berarti itu nuansa perbukitan atau Iya, rumah itu sebetulnya di bawah bukit tuh. Jadi di belakang rumah itu kelihatan view-nya bukit-bukit tuh. Ngantar. wow, tiap pagi kayak Jadi ya ya. melihat pematang sawah gitu ya. Sawah dulu itu masih di belakang rumah sawah, view di belakang itu langsung bukit. Kalau saya skalakan 10 sampai 1, 10 berkesan banget. Ya, ke bawahnya kurang berkesan. Angka berapa Kang Adin waktu kecil ya, saya bilang kecil Iya. ya. Ngerasain Ramadan tuh aduh berkesan di angka berapa? Di angka 10 ya. Kalau ada 11 mungkin bisa di atasnya. Wah. Ya memang kesan Ramadan anak-anak itu Kang Atar ini luar biasa ya, berbekas hingga hari ini. Terutama di kampung-kampung gitu. Jadi momen itu sulit untuk dilupakan. Zaman dulu tuh anak-anak tidak ada gadget tuh Kang Atar. Jadi fokus kan ketika puasa itu dengan bermain ya, berinteraksi. Makanya ketika berbuka itu langsung lari keluar rumah ngumpul dengan teman-teman gitu. Ya setelah sholat gitu langsung kumpul dengan teman-teman. Sholatnya di apa namanya? Surau, musola atau masjid? Zaman dulu kecil itu masjid, tapi masjidnya tidak semewah sekarang ya. Oh gitu. Di depan masjid itu masih banyak pohon-pohon dan lain-lain. Kalau sekarang kan sudah rata rumah-rumah. Jadi depan masjid itu persis banyak pohon-pohon dulu tuh ada. Berarti Kang Adin ini anak keberapa di keluarga? Anak kelima, Kelima berarti di bawah masih ada. Nah, anak bungsu, Kang Atar, anak bungsu, kelahiran 80. Jadi era yang hidup di tahun 80-an yang penuh kenangan. yes, nggak jauh beda dengan saya. Kata, Saya kelahiran 82. 82 beda 2 tahun. Ya, apa nih yang sampai sekarang, aduh saya ingatnya sama si ini nih, ingat sama si ini waktu Ramadan, waktu zaman-zaman SD, zaman-zaman SMP, apa yang teringat? Jadi zaman dulu itu kenakalan dalam tanda kutip ini memang luar biasa. Zaman dulu itu marbot-marbot masjid gitu ya. Memang ketat gitu. Mungkin seperti sekarang juga banyak yang ketat. Siap. Jadi kalau kita bermain-main di masjid itu cenderung banyak dilarang. Nah itulah momen seru itu mengakali marbot masjid yang ada. Oh. Jadi sebelum datang marbot masjid tuh kita bermain-main di masjid. Ketika ada kita lari. Nah itu kesan yang memang tidak bisa kita lupakan sampai sekarang. Di udang-udang ya. Di udang-udang. Arisia, apa? Kalau sekarang kan ini PR nih Kang Atar mungkin ya. Mudah-mudahan masjid yang ramah anak. Itu perlu kita survei riset seberapa banyak anak-anak itu senang berada di masjid. Kalau dulu itu ya tempat masjidnya halaman atau enggak masjid gitu anak-anak zaman dulu gitu. Siap. Karena lebih banyak di sana ngaji dan lain-lain. Nah hari ini mungkin PR ya buat kita di Kang Atar. Sejauh mana anak-anak itu merasa bersahabat dengan masjid. Ini PR buat kita yang dewasa nih hari ini. Ya. Waktu itu memang banyak sekali ya kenangan. Kalau saya dulu main petasan. Main petasan, sama itu. Main petasan, petasannya dimasukin ke ini apa sih namanya bedug gitu. Betul. Wah dicarikan ke marbot. Iya. Gandeng mana? Wah, seru dan sekarang nggak akan ngalamin kayaknya. Sudah nggak ada. Sekarang malah fokus ngabuburit tapi ngabuburit di handphone gitu. Nah ini mudah-mudahan hal seperti ini bisa kemudian kita tarik nih ke sekarang kan kita bukan anak-anak lagi ya. Bukan kita anak udah lagi. jadi orang tua nih. Betul. Nah apa nih pengalaman Kang Adin yang pengalamannya waktu kecil dulu ditarik ke yang sekarang punya anak nih kira-kira konsep apa yang menurut Kang Adin ini
Ramadan yang penuh makna itu seperti apa sih? Ya, mungkin yang mirip itu, Kang Atar, saya rasa di masa ke masa itu, karena momen Ramadan itu tumpuan waktu makannya sama, ini yang mungkin akan selalu sama dengan dulu, bahwa ketika berbuka itu pasti kita berkumpul. Kan kalau bukan bulan Ramadan itu biasanya makan kita masing-masing, Kang Atar. Sah, iya. Nah itu sebetulnya momentum yang kita dapat terus. Yang kedua sahur memang. Sahur itu kan pasti punya kesan seperti kita dulu susah dibangunkan. Siap. Nah hari ini pun mungkin itu sama ya. Anak-anak sekarang kalau dibangunkan itu tidak sekali langsung bangun nih Kang Atar. Siap. Bisa jadi berkali-kali baru bangun. Nah ini sebenarnya kesan yang sangat luar biasa juga buat kita nih. Dulu kan orang tua kita nggak ada saingan nih. Nggak ada saingan. Nggak ada saingan. Betul. Nggak ada TV juga masih ala kadarnya kan. Ya, Kita nggak ada ya. nonton TV ke tetangga kan. Iya, iya. Sekarang saingannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Sampai susah ngumpul kan dulu mah, ayo baru dah ngumpul. Iya betul. Sekarang apa sih tantangan yang terbesar yang kita hadapi di orang tua Iya. kekinian ini, masa kini? Mungkin hampir sama dengan sahabat RKI di rumah ya, bahwa tantangan kita hari ini, saya dan mungkin juga mengalami semua, termasuk Kang Atar adalah gadget ya. Gadget merupakan pengaruh luar biasa buat anak-anak kita hari ini. Terkadang bangun tidur, ya, kemudian sambil makan juga pegang gadget. Nah ini memang PR besar yang harus kita cari solusi ya. Bagaimana caranya di momen-momen keluarga itu Kang Atar memang gadget sejatinya bisa disimpan. Ini PR. Saya juga merasakan hal demikian. Saya tidak tahu, mudah-mudahan sahabat-sahabat RKI di rumah bisa mengatasi hal ini. Namun tantangan yang saya alami adalah memang gadget itu luar biasa di era sekarang Kang Atar. Iya memang ini setan gepeng nih Kang. Sedang gepeng ya? Setan gepeng ini. Luar biasa. Kalau dulu kita kan godaan setan, mungkin lihat apa makanan, ini godaannya ini. Suruh ngumpul susah. Susah. Suruh sholat waktunya nih, bentar gini main. Nah menurut Kang Adin nih, makna Ramadan menurut versi Kang Adin, makna Ramadan bersama keluarga seperti apa sih? Tadi kan kumpul-kumpul, bagaimana cara menghidupkan qawam di keluarga ini seperti apa? Ini ada yang menarik Kang Atar, tradisi di saya di keluarga itu memang kita kasih gimmick ya kepada anak-anak itu. Nah karena kebetulan anak-anak ini mondok di pesantren semua, jadi alhamdulillah baca Quran dan lain-lainnya sudah dijaga, selesai ya sudah. Nah memang dengan ada saingan setan gepeng tadi memang ini PR. Nah biasanya kita coba kasih gimmick, mungkin ini juga bisa dijadikan solusi agar mereka tetap konsisten. Ya memang bukan orientasinya karena hadiah. Jadi kita mencoba di keluarga itu adalah memberikan hadiah untuk yang khatam Quran selama 1 bulan Ramadan ini Kang Atar. Nah biasanya kita kasih tiring tuh yang 1 juz, yang 30 juz khatam sekali, misalkan dapat 300.000. Kalau 2 kali THR jadi 600. Nah ini mudah-mudahan untuk anak-anak ini menarik ya. Jadi gimmick-gimmick itu penting juga kita coba ke anak-anak, walaupun kita ingatkan bahwa tujuannya bukan hadiah, tapi kebiasaan baik untuk tilawah Quran. Dulu masih sebelum ini masih bareng tuh ngantar. Jadi kita tadarus di rumah. Nah sejak mondok ya memang momen itu agak sulit karena anak-anak berada di luar rumah pada saat Ramadan karena di pondok-pondok gitu seperti itu. Berarti mondok mulai kelas SMP, masuk SMP udah mondok tuh ke Atar. SMP, berarti yang kedua udah jarang di rumah ya? Udah jarang di rumah. Jadi sejak mondok SMP, anak pertama SMP udah nggak di rumah, karena 1 tahun. Jadi anak pertama masuk SMP, setahun, anak kedua masuk. Nah yang di rumah berarti anak yang ketiga yang masih bisa kumpul selama Ramadan. Berarti kumpul dengan anak itu yang waktunya banyak itu di usia SD ya? Di usia SD betul. Nah tadi menarik tuh, dapat reward 1 kali hatam, ya. Berarti 1 juz 10.000. 10.000 lah ya. Menarik. Nah ada nggak motivasi selain tadi kan tadi ranahnya ranah religius, ranah yang tadi baca Quran dan sebagainya. Ada nggak agar termotivasi anak menjaga terus sampai maghrib nih,
hal-hal yang ringan-ringan, misalkan permainan, game Ya. atau candaan seperti apa yang biasa dilakukan Kang Adin dengan anak-anak? Ya dulu itu di rumah karena beli mainan-mainan anak-anak yang kaitannya edukasi ya, Kang Atar. Jadi kita punya untuk buku-buku dan lain-lain, buku-buku sejarah Nabi dan lain-lain kita beli paket gitu, jadi bisa digunakan oleh anak-anak di rumah. Siap. Ya, dan pada masa anak-anak kecil itu memang gadget belum terlalu seperti sekarang juga gitu. Jadi mereka belum ya mengenal gadget kecuali setelah mereka SMP itu ke atas tuh. Siap. Ya memang hal-hal yang ringan kemudian justru ngepek itu. Ngepek ya. Saya kadang, ayo anak-anak kumpul, nggak ada bahan, ya misalkan kertas nih, kertas kita bikin permainan, yang penting ketawa, Iya. nggak kerasa, Ubi udah menjelang maghrib ya, nah, itu justru yang sangat waktu-waktu apa namanya, denting, waktu-waktu yang krusial itu di asar ke maghrib nih. Nyasar maghrib. Karena kadang Kritis. Bi ini udah lapar nih, pengen buka. Akhirnya kita alihkan tuh dengan permainan. Kalau saya seperti itu, bikin permainan kecil-kecilan lah, misalkan tebak-tebakan ABCD Madasar itu, Iya. ABCD Madasar, ABCD dan sebagainya. Seru. Akhirnya yang kalah kasih apa gitu hukuman. Ketawa-ketawa nggak sengaja tuh. Iya. Maksud saya gini, kita bukan hanya sebatas tadi ya, itu bagus tadi, Yes. reward, kemudian dan sebagainya. Kita juga harus men-setting nih, meng-create hal-hal yang sederhana nih Kang Adin ya. Yes. Ya dengan permainan kecil, bahkan mendongeng. Kalau saya, anak saya tuh senang yang anak ketiga nih, Z3 itu paling senang. Bi, cerita. Siap. Yeah. Saya cerita, mau pakai buku atau Abi ngarang sendiri? Kadang pakai buku, kadang ngarang sendiri. Nah, itu kadang siapin boneka tuh, boneka ketawa-ketawa tuh. Iya. Tiba-tiba bedug aja maghrib, Allahu Akbar, langsung serbu. Nah seperti itu. Ini hal-hal yang kecil ini yang kemudian harus kita create. Betul. Karena mungkin Kang Adin mah dari SD beres, SMP langsung ke pondok, jadi Pondok, relatif betul. di SD ya. Iya di SD permainan sama anak. Nah baik, di SD itu waktu dulu ngumpul ya dengan anak-anaknya, hal apa yang kemudian sampai sekarang, aduh kangen ngumpul sama anak-anak nih, karena kan ada di pondok ya. Iya. Hal seperti apa yang bikin kangen? Dulu kalau di rumah itu kan memang anak-anak dekat ya. Kadang suka main kuda-kudaan. Tuh mungkin nggak tahu nih bapak-bapak sekarang sama nggak. Jadi anak-anak naik ke punggung. Kalau saya gitu. masih. Ya. Masih. Ngalamin masa-masa itu. Jadi anak-anak terus nyanyi bareng atau bergaya-gaya gitu kan. Karena setiap anak ini beda karakter nih gitu. Jadi hal-hal yang memang bikin kita ketawa-ketawa lah, Kang Antar. Siap. Tadi beda karakter, beda usia. Beda usia, betul. Ketika Kang Adin memilih permainan, kan dibedakan dengan usia kan ya. Usia betul. Caranya gimana sih membedakan permainan ini cocok untuk usia ini, cocok untuk usia ini, karakter A, B, C dan sebagainya? Iya. Jadi kalau dulu ya kita beli namanya kayak permainan ular tangga nih. Ular tangganya tapi yang jadi pemainnya itu orang. Ada dua sih, ada ular tangga yang pakai dadunya dan di kertas. Siap. Ada ular tangga dulu kayak apa spanduk besar. Jadi yang jadi pemainnya itu orang, anak-anak tuh. Jadi dilempar dadunya, ya kan kayak kalau sekarang kayak kuis arisan tuh, ada dadu besar. Oh. Nah, jadi itu jalan tuh. Nah itu masih ada dulu tuh. Nggak tahu sekarang mainan-mainan itu masih ada tuh. Tidak, zaman saya masih ada tuh jalan anak-anak itu. Nah itu juga salah satu untuk mengalihkan ya anak-anak di main-main permainan-permainan dulu ya. Intinya kami mau bilang nih sobat RKI, jangan ideal dulu lah, kita cari benda-benda sederhana di rumah. Sederhana, betul. Oh jadi permainan nih, sikat kita bikin permainan. Oh intinya bikin ketawa anak-anak, bikin happy, anak-anak senang, dan gak kerasa sampai maghrib ya. Nah Kang Adin, saya mau masuk nih. Sebagai ketua partai kan itu sibuk ya, sibuk dakwah kemana-mana. Bagaimana cara membagi waktu untuk keluarga agar dakwah tertunaikan, keluarga juga aman gitu. Betul Kang Antar, saya hanya ingin menyapa seluruh sahabat RKI dimanapun. Jangan pernah menjadikan kesibukan sebagai alasan kita jauh dari keluarga. Sebetulnya itu kembali ke kita ya. Makanya momentum kita harus ada di rumah,
ya kembali ke rumah juga harus menjadi standar kita. Jangan sampai kesibukan kita lupa kapan kita harus pulang gitu. Siap. Kapan kita harus berada di rumah. Menurut saya sih memang kemampuan nanti setiap kita itu adalah memanage waktu saja. Kesibukan atau tidak sebetulnya kita yang menentukan ya Kang Atar. Siap. Sebagai orang yang memanage dan yang memiliki kesempatan mengatur waktu, maka pastikan kepada para ayah dimanapun, momen pulang ke rumah sesuai dengan jadwal kita itu pastikan dilakukan. Jangan sampai ada satu kesan alasan yang menurut saya tidak tepat Kang Atar. Ada yang mengatakan bahwa kesibukan di organisasi, di partai membuat kita itu lupa dengan keluarga. Menurut saya ini tidak tepat dijadikan sebuah kesimpulan karena harusnya kesibukan apapun atau sesibuk apapun tetap tempat kembali kita pulang adalah ke rumah kita. Gitu. Jadi membagi waktu memang harus menjadi kemampuan dan standar kita ke depan. Baik, sepakat saya. Jadi jangan sampai dakwah kemudian melupakan keluarga. Dakwah jalan, keluarga jalan. Nah, dari kesibukan ini, mungkin hal apa nih sederhana, tapi berdampak gitu, ngepek, bikin ngangenin. Aduh, Abi kapan pulang? Kira-kira pernah ngelakuin apa ke istri, ke anak? Pulang ke rumah sebentar, tapi ada kegiatan aktivitas yang ngepek gitu. Apa yang Kang Adin di create di sana? Yang mungkin masih terasa ingat tuh si kecil ya, yang paling kecil. Yang paling kecil itu ya memang ketika kita kerja dia video call atau telepon. Yang biasanya ada satu kalimat yang membuat kita terenyuh itu, Abi pulang, ayah kangen. Nah, sebuah kata itu yang luar biasa ya. Jadi ya memang saya itu tidak bisa nyanyi nih Kang Atar sebetulnya. Jadi kalau di rumah ketemu itu nyanyi aram jam-jam itu masih teringat sampai sekarang tuh. Dan sekarang katanya bikin lagu ya? Bikin lagu sekarang. Nah, mau tahu nggak Sahabat RKI? Suaranya jelek tuh. Ya. Lagunya ini nih. Ya, siap. Tonton. Tonton nanti ada. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ada satu ini gaya saya tuh kalau di anak-anak tuh aram jam-jam, aram jam-jam, gudi bag. Nah, itu sampai sekarang masih ingat tuh anak-anak itu. Ya, pokoknya kita di luar bolehlah ketua partai. Betul. Ustadz, jaga wibawa. Di rumah mah kita harus jadi anak-anak. Betul. Ya. Oh, di rumah berwibawa, di luar berwibawa, di rumah harus dikeluarin jaketnya, apanya, jadi anak-anak. Saya pernah dulu di luar ngisi pelatihan training. Sampai rumah mah ada bedak nih yang kecil, dicoretin ini. Penuh bedak. Disangkanya ini mainan yang apa gitu bagus. Gini, habis semua bedak gitu. Di di spidolan gitu, di mana-mana. Pas saya tidur bahkan. Jadi pokoknya jangan sampai malu. Jaim, jaga image, ke rumah mah udah kayak anak-anak, mau kayak yang lucu-lucu, mukanya harus mau tadi kuda-kudaan. Hal yang remeh-temeh, kecil tapi ngepek kan ya gitu ya tadinya. Sepakat ya kayak gitu ya? Sepakat. Jadi nanti Kak Atar bisa tonton juga video yang ungkapan Hari Ayah. Yang kemarin disampaikan oleh anak sulung saya itu. Ya memang karena anak sulung ya udah agak jauh waktunya. Tapi ternyata kemarin mengungkapkan kesan-kesan dengan saya sebagai ayah tuh, dari ungkapan anak yang nomor pertama ya. Mudah-mudahan ini penting buat sahabat RKI semua di rumah. Ternyata memang Kang Atar ada fase ya. Anak-anak itu fase ketika mereka itu mungkin akan jauh dengan orang tua gitu ya. Ini fase ini memang kita harus paham betul, terutama bagi bapak-bapak atau ayah-ayah yang masih punya anak-anak. Momentum itu jangan sampai terabaikan atau hilang. Karena ada fase di mana anak-anak itu mungkin diajak bercanda sudah tidak relevan lagi ternyata. Karena fasenya udah lewat. Diajak jalan bareng sudah punya momen. Nah artinya ketika masa-masa di mana anak-anak itu dekat, rindu dengan semua kegiatan orang tua, maka itu manfaatkan sebaik mungkin. Saya sudah ngalami nih Kang Atar. Jadi anak SMA kuliah itu sudah mulai menjaga jarak tuh, ya kan artinya dia sudah punya dunianya. Nah makanya momentum ketika anak-anak kecil ini jangan sampai terlewati begitu saja, lalu keindahan-keindahan masa kecil hilang bersamaan dengan waktu. Sepakat. Ramadan insya Allah akan datang tahun depan lagi. Di Ramadan insya Allah akan datang tahun depan lagi. Tapi ini dengan angle yang berbeda.
bisa jadi anak yang sekarang ngerengek, abi lapet, besok udah gede. Sudah Tadi gede. yang disampaikan Kang Adin, udah jaga jarak dengan gengnya ya, Dengan gengnya. dengan komunitas. Sama saja juga ada anak pertama dan kedua. Udah masing-masing itu, Bi mau nginep di mana, di Temang gitu. Oh, Bukber gitu ya. bukber kemana keluar. Jadi sahabat RKI, kami mau bilang nih, Iya. Ramadan itu pasti akan datang tahun depan lagi kalau kita ada umur. Betul. Tapi anak kita ini berbeda kondisi. Yang sekarang ngerengek, tahun depan mungkin bisa lebih dewasa dan jaga jarak. Jadi maksudnya manfaatkan gitu ya. Manfaatkan setiap momen itu, betul. Nah tadi ada anak yang kuliah ya Kuliah, ya. di Bandung. Bandung, betul. Caranya untuk jaga komunikasi yang efektif gimana nih agar terhubung? Abiku ngangenin, ayahku ngangenin, ini gimana caranya? Iya. Jadi alhamdulillah hari ini lewat ibunya juga gitu. Ada komunikasi, kalau nggak nyambung ke ibunya biasa langsung ke ayahnya gitu. Jadi komunikasi. Dan biasanya kita video call aja. Ya. Dan memang di momen jauh begitu akan selalu terikat, Ngatar. Ya. Terutama masalah uang jajan. Jadi memang kalau masalah itu, anak itu akan selalu terikat masalah uang jajan. Pasti akan menyapa dengan lembut tuh kalau ada kebutuhannya. Saya rasa semua sama itu. Baik. Berarti aman ya kalau misalkan di luar kota itu tadi agar tetap terjalin hubungannya video call. Betul. Tetap ada komunikasi. Ada komunikasi terus. Nah, dulu nggak sempat ngalamin anak yang masih kecil-kecil dulu. Ayah, aku ingin buka, udah nggak kuat ayah. Pernah gitu kan? Iya. Nah, dulu apa trik dari seorang Kang Adin gitu, ketika anaknya minta buka puasa di tengah tengah apa namanya di jam 1 misalkan. Memang ini lebih banyak mungkin dengan ibunya ya, Ngatar. Ya, karena pada waktu kecuali hari libur mungkin ya. Nah memang tadi betul. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi. Yang kedua juga kadang tadi gimmick kita lihat juga ya, Ngatar. Fase anak ya, kalau memang sudah kita lihat layak untuk bisa sampai maghrib gitu. Ya tadi kita ajari anak-anak juga gimmick-gimmick kecil. Yuk biar bisa full puasanya dan lain-lain. Atau bercerita tentang dulu Abi juga puasanya waktu kecil udah full gitu. Itu memang kesan-kesan ini kita sampaikan tuh ke anak-anak. Ya. Tapi kita lihat juga Ngatar dan kepada semua keluarga di rumah. Lihat di usia anak-anak, pastikan gitu ya. Ketika memang masih anak-anak gitu, usia katakanlah masih 5 tahun, 6 tahun, kita bisa menggunakan fase puasa setengah hari dulu, Ngatar. Jangan kita paksa, ya kan, kita ajari gitu ya. Karena memang di usia belum balik gitu kan tidak ada kewajiban. Tapi kita memang mengajarkan. Bisa setengah hari dulu, ya. Terus sampai asar, sampai maghrib bertahap. Kesan untuk tidak memaksa juga penting, supaya lahir keinginan untuk saum Ramadan itu dari spirit gitu ya. Dari spiritualnya, bukan karena terpaksa gitu Kang Atta. Ini penting juga. Kalau dulu waktu kecil, mungkin Kang Adin pernah ngalamin ya. Saya waktu kecil ya, waktu kecil, bukan dari ayah. Pak, udah nggak kuat nih, haus. Disuruh mandi, suruh wudunya, wah. Itu memang waktu itu luar biasa serunya. Jadi sekarang juga anak yang kecil itu ketika Abi haus, ya udah cuci muka, cuci muka. Terus udah cuci muka segar ya dikumpulin. Yang kecil ya, yang gede masing-masing, ada yang main, yang gede ada yang ngabuburit, yang kecil itu kita siapin dongeng biasanya. Siapin dongeng, cerita yang ringan-ringan aja, misalkan tentang Ramadan, tentang Palestina ini yang ngepek. Bagaimana kemudian anak-anak Palestina sekarang mereka puasa, tapi rumahnya hancur, luluh lantah, tapi masih bisa puasa. Ini kadang anak yang nomor 4 ini, oh gitu Bi ya. Jadi gimana? Mau buka nggak? Ya Bi, saya tahan sampai maghrib. Nah jadi teman-teman sekalian, sahabat RKI, kami ingin menggerakkan nih seluruh keluarga di rumah ya. Betul, keluarga di rumah. Khususnya ayah. Jangan sampai ayah memang tugasnya bekerja, tapi sampai rumah mah harus menjadi pemimpin keluarga, harus jadi ayah yang memang berperan menjalankan fungsinya di Ramadan. Nah, sebelum kita tutup Pak Adin, ada nggak
tips atau nasihat untuk para ayah. Ini momen Ramadan ini momen yang bagus nih untuk menghidupkan Qawam Masya Allah. sebagai munculkan kembali lah Qawam sebagai ayah gitu. Kira-kira ada nasihat? Baik, kepada sahabat RKI di rumah, jadikan momentum Ramadan ini memang tadi adalah momentum keluarga. Siap. Jadikan kesempatan untuk bisa berinteraksi lebih dekat dengan istri, dengan anak-anak. Bisa kita ambil di momen-momen sedang berpuasa, ya. Kemudian kita bisa juga berkumpul dalam momen sebelum berbuka, berdoa bersama gitu. Jadi ajak keluarga berkumpul 5 menit atau 15 menit sebelum berbuka untuk berdoa bersama. Yang kedua, coba ajak keluarga untuk bersama-sama tadarus di rumah, ya. Dan targetkan misalkan bisa menyelesaikan 1 juz secara bersama-sama sehari, atau misalkan kalau sudah dewasa anak-anaknya, targetkan bahwa anak-anak kita juga bisa menyelesaikan 1 juz 1 hari. Kemudian yang terakhir, maka berikan kesan yang sangat luar biasa tentang makna dari Ramadan ini, Kang Atar. Karena akan datang satu keadaan, mungkin anak-anak kita berinteraksi dengan lingkungan yang tidak bisa kita jaga. Tidak bisa kita jagain terus-menerus, tidak bisa kita lihat terus-menerus, tapi mereka sudah punya pendirian yang kuat. Karena hari ini, jujur, saya pribadi juga cukup miris. Indonesia yang mayoritas Muslim, Kang Atar, namun di sudut-sudut tempat tertentu masih banyak anak-anak atau remaja-remaja atau pemuda-pemuda atau bahkan orang tua yang sebetulnya sehat secara fisik, namun berada di pojok-pojok tempat makan. Masya Allah. Ini adalah PR buat kita, mudah-mudahan nilai-nilai spiritual itu terjaga buat kita semua, seluruh warga negara gitu ya, masyarakat, bahwa Ramadan itu bukanlah main-main, tapi ini adalah hadiah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Dan harapannya momentum Ramadan ini betul-betul bisa menjadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa, Kang Adar. Amin ya Allah. Sepakat yang disampaikan Kang Adin, Ustaz Adin. Jadi memang momentum Ramadan ini harus kita hidupkan kembali radar Qawam kita nih sebagai ayah. Karena Kang Adin ada survei nih dari Kemenduk Bangga. Sebenarnya 20,9% itu anak-anak di Indonesia itu tumbuh besar tanpa kehadiran ayah. Oh ya, Bukan ayahnya nggak ada, bukan ayah meninggal. Ayahnya ada, cuman masing-masing. Iya, iya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat RKI semua yang ada di rumah, hidupkan kembali Qawam sebagai seorang ayah. Oh ya. Momentum Ramadan, Qawamnya seperti apa? Sebagai seorang pemimpin tadi ya, sahur harus bertindak sebagai leader, bangunkan semua keluarga menjadi panutan, kumpulkan keluarga sahur bareng, Yes. jadi panutan ke masjid, taraweh, mau jadi figur sosok Qawam yang tadi dirindukan. Menjadi contoh ya. Jadi contoh, ketika anak sudah dewasa tadi kan Kang Adin, ayah kangen dengan ayah. Nah ini sudah berfungsi Qawamnya. So, Ramadan ini momentum yang baik untuk berlatih menghidupkan Qawam. Yes. Leader, kemudian panutan, sholat di masjid, panutan tilawah tadi ya. Quran terjaga. Apalagi kira-kira yang perlu kita gali nih Qawam-Qawam di Ramadan Kang Adin nih? Ya. Sedekah gitu ya apalagi? Ini betul, saya lupa tadi menyampaikan tentang kepedulian. Siap. Penting juga mungkin setiap keluarga mengagendakan memberi takjil kepada tetangga atau masyarakat. Saya pernah itu mengadakan acara takjil, berbagi dan lain-lain. Ini penting sekali untuk mengajarkan anak-anak arti kepedulian. Apalagi ada di belahan dunia kita. Di belahan dunia yang lain. Di Palestina. Palestina. Ini harus kita coba sentuh nih sebagai seorang ayah. Coba leadernya bermain di rumah, disentuh tuh. Pasti hati-hati kecil anak kita itu ngepek ya. Yes. Ketika mendengar anak-anak kecil di Palestina yang menangis, nggak ada ibunya, ayahnya juga syahid dan sebagainya, rumahnya luluh lanta, makan juga nggak ada, cuma seadanya. So teman-teman sekalian, momentum Ramadan kembalikan fungsi Qawam. Baik, demikian Kang Adin, ini luar biasa kisahnya dari kecil tadi di Sukabumi, ya yang di udag-udag Marbot, kemudian kisah-kisah dinamika segelintir tadi di keluarganya, kemudian nasihat untuk para pejuang dakwah bagaimana memfungsikan peran ayah seperti itu. Mudah-mudahan
sahabat RKI semuanya di manapun berada, Allah takdirkan menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Intinya adalah sekali lagi kami ingatkan bahwa Ramadan itu akan datang tiap tahun. Tapi momentum anak itu bakal berubah. So, manfaatkan hari ini. Saat ini nih jangan sampai momentum Ramadan ini hilang begitu saja. Besok udah nggak ada lagi momentum anak berkumpul dengan ayahnya, ibunya dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi berharap kita semuanya Allah takdirkan menjadi ayah, ibu yang bisa menjadi suri teladan, ayah yang bisa menghidupkan qaumnya di rumah, keluarga-keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti, dan kelak nanti anak-anak kita akan menarik kita ke surga. Dan juga doakan mudah-mudahan anak-anak Palestina di sana yang sedang membutuhkan, yang sedang terjolimi, bahkan Masjid Suci Al-Aqsa pun sedang terjolimi, mudah-mudahan Allah segera turunkan bala bantuan sehingga akan kembali Palestina merdeka. Amin, amin. Kuncinya adalah jangan nunggu ideal, sahabat RKI, hal-hal yang kecil bikin anak keluarga kita hangat, itu yang kemudian menjadikan momentum Ramadan berkesan, bahagia, insya Allah bukan bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Kami undur diri, Kang Adin dan saya Atar, sampai jumpa lagi di podcast sharing berikutnya. Kalau podcast ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa follow akun media sosial kami. Terima kasih, Kang Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.